Mas Bro dan Mbak Sis, Sobat Desa Nusantara. Kali ini Kongko Virtual Intip Desa berada di Desa Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada banyak sekali cerita yang akan kita temukan dalam Kongko Virtual Intip Desa kali ini. Salah satunya adalah desa yang kemudian berada di sekitar kawasan hutan, kaki Gunung Rinjani. Warga desa mayoritas mengelola izin kawasan hutan. Nah, kita akan banyak belajar dari para tokoh, dari para aktor, dan juga kita sekaligus bisa belajar dari pemerintah provinsi. Skema HKM sejauh ini apa dampaknya untuk masyarakat, apa dampaknya untuk hutan, dan apa dampaknya untuk pendapatan asli daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yuk, kita intip bersama. Saya sudah bersama dengan salah satu tokoh desa. Langsung saja kita berkenalan dengan Pak Marwi. Selamat siang Pak Marwi. Selamat siang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa itu Desa Aik Berik, nama dan asal-usulnya? Iya. Boleh ceritakan? Ya, insyaallah. Jadi Desa Aik Berik sebetulnya yang terletak berbatasan langsung dengan kawasan hutan maksud kami. Jadi luasannya 14 km persegi, yang terdiri dari waktu awalnya dulu ada 14 dusun, dan kehidupan masyarakat di Desa Aik Berik sangat tergantung kepada kawasan hutan pada dasarnya. Awal dari kenapa dia disebut Desa Aik Berik, karena ada satu tempat yang kalau bahasa Lomboknya, Aik itu air, Beri itu kecil sebetulnya. Jadi ada di dekat di wilayah desa dusun itu air yang memang untuk sumber kehidupan masyarakat, tapi kecil. Itu yang tidak pengaruh dengan situasi cuaca, mau ekstrim panas, mau ekstrim hujan, dia debitnya kayak begitu. Nah, seiring waktu Desa Aik Berik ini pertamanya dia ada di Desa Teratak. Desa Teratak namanya sebelah Desa Aik Berik. Terjadi pemakaran jadi 27 tahun yang lalu. Nah, saat awal saya diminta sama masyarakat untuk jadi desa. Jadi kepala desa lah. Cuma waktu itu karena memang kemampuan tentang untuk jadi pemimpin itu sangat tinggi dan sangat berat untuk saya terima. Maksud saya, dari sisi ekonomi saya tidak punya apa-apa, dari sisi ilmu juga saya tidak terlalu banyak ilmu. Lebih-lebih dengan pengalaman itu kurang sekali. Jadi saya waktu itu memang tidak berani gitu. Tapi namanya masyarakat di pinggir kawasan ini sangat masih yakin sama ketokohan. Padahal saya tidak pernah merasa jadi tokoh. Tapi ya karena sudah melekat, karena beliau yang dari masyarakat yang ngecap, ya terpaksa apa boleh buat. Jadi Pak Marwi jadi lurah pertama ya? Iya, yang pertama Setelah jadi kepala desa. Iya. Dengan catatan karena kita terisolir, kita tidak punya apa-apa, tentu ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Kita harus bekerja. Siap enggak? Siap. Nah, kemudian setelah itu kita sudah mulai memetakan masalah. Apa sih sebetulnya masalah kita? Ternyata kita ada di daerah terisolir, miskin, udah enggak punya apa-apa. Nah, pertama yang harus kita selesaikan jalan. Mau enggak? Kita gotong royong. Ya alhamdulillah pada sepakat. Jadi hari Sabtu itu wajib hukumnya gotong royong. Makanya kalau membangun jalan itu 2-3 kilo, enggak boleh dikerjakan 2 hari, harus 1 hari. Jadi pool yang 7.000, 5.000 masyarakat turun, laki perempuan. Jadi waktu itu swadaya Pak? Betul-betul swadaya. Kemudian pembebasan tanah tidak ada. Yang penting saya bilang agar dapat untung di dunia, dapat pahala di akhirat. Nah, itu bahasa kaca kuncinya dulu. Nah, setelah jadi jalan, udah baiklah jalan, walaupun tidak aspal. Tapi sudah ada jalan. Iya. Gitu. Nah, sekarang ini kan tadinya mereka pada, kalau saya boleh bilang 99% itu buruh tani isinya di situ. Iya, itu jadi beban sendiri kan. Nah, sebagai kepala desa apa yang harus saya kasih dikerja, cara cari makan,
yang enak tanpa risiko. Saya mulai berpikir, apa yang harus saya kerjakan. Nah, mulailah melirik hutan ini. Hutan pada prinsipnya hutan ini sudah rusak sebetulnya. Jadi kalau saya bilang agak ekstrim sedikit, memang rusak sama kebijakan. Terjadi juga apa soal-soal konflik, ya ada yang pencuri kayu ditangkap. Itu juga jadi biasnya besar. Ya karena memang keterbatasan ruang gerak kita itu di kawasan hutan itu yang membuat dia harus curi-curian ya. Tapi pencuri kayu itu ada yang dari Iya, ya memang masyarakat sendiri. Makanya saya paling sering berhadapan sama polisi dan kejaksaan. Paling sering karena saya tidak mau ditangkap masyarakatnya. Kan? Jadi kepala desanya yang repot ya? Iya repot, harus repot. Habis dia ditangkap, sementara dia tulang punggung contohnya. Nah ini yang jadi bayangan yang berat. Sementara punya anak 5. Terus makan apa? Karena pada prinsipnya memang waktu itu warga menebang kayu untuk kebutuhan sehari-harinya. Tidak banyak juga ya? Tidak banyak, hanya kan itu yang sering saya debatkan sama teman-teman dari kehutanan dulu. Kalau bapak yang ngerusak, cepat sekali. Karena kebijakan. Kalau kami kan hanya mau mikul hanya 1, itu pun dapat 1 kilo, bahkan setengah kilo beras cukup sudah. Bekalnya sampai 1 minggu. Itu loh, ini persoalan. Jadi perlu kita ingatkan, perlu kita sadari bahwa orang lapar itu tidak pernah berpikir normal. Dia selalu negatif pikirannya dan pelakuannya juga seperti itu. Ini satu-satunya langkah yang harus saya ambil. 1, dengan niat menjaga hutan dan melestarikan hutan dan dapat manfaatnya oleh masyarakat. Apa itu bentuknya, mungkin tanaman di bawah tegakan dan sebagainya. Itu pikiran saya. Jadi saya mulai mendekat sama, waktu pertama saya masih ingat ada Gusti Widatra namanya, jadi kepala dinas kehutanan. Saya menghadap sama beliau. Pak, saya akan saya mau pinjam hutannya. Karena bapak yang rusak perawannya hutan dulu, saya akan buatkan perawan tapi model baru, gitu bahasanya. Tapi beliau kaget, kenapa saya dibilang rusak? Bukan itu persoalannya, bukan bapak sih, kebijakannya. Nah ini yang kita coba selesaikan. Akhirnya beliau, oke, kita nanya. Kita nanya ke Jakarta. Nah alhamdulillah waktu itu begitu dia 1 minggu, 2 minggu kita dapat informasi bahwa ada program namanya program HKM. Tahun berapa Pak kira-kira Pak? Itu sekitar tahun 97, 98. 98 ya? Ya. Mulai beliau membuatkan peta kawasan ini. Jadi ini yang boleh di HKM-kan, ini yang tidak boleh. Kemudian setelah itu baru belum kita sentuh hutannya, tapi masyarakat dulu. Dengan konsep tahu, mau dan mampu, gitu loh bahasanya saya dulu. Apa itu? Tahu, kita kan mau buka hutan. Jadi jalan kehidupannya. Kemudian tahu apa enggak? Dia tahu. Mau apa enggak? Mau. Mampunya seberapa? Kan gitu. Nah, itu yang kita dulu betul-betul kita memberikan pengertian, pemahaman, karena hutan ini berat. Karena menempatkan orang ini kan tidak sembarang. Jadi kita masuk duluan, ya kelompok ini di sini, kelompok ini di sini, kelompok ini di sini. Berarti Bapak bangun berapa kelompok tuh waktu itu? Awalnya 54 kelompok, 54 kelompok 4 blok. Jadi dengan anggota 1.240 jumlah anggotanya, kakaknya. Nah itu yang kita mengelola luas hutan berapa? Itu kan ada perjanjian, itu yang kemampuannya tadi. Ya kan, tapi rata-rata kita pakai standar 50 ari. 50 ari. Iya. Setiap satu kakak. Itu pun punya batasan. Kalau memang cuma mampunya 10 ari ya pakai 10 ari. Jadi sebelum masuk ke hutan, Pak Mauri benar-benar memastikan bahwa masyarakatnya kemampuan, betul-betul tahu tentang aturan dan sebagainya. Bahkan aturan itu udah betul-betul kita tambah lagi dengan awik-awik. Nah, bisa jelaskan awik-awik itu apa Pak Mauri? Awik-awik itu aturan internalnya. Oh, artinya aturan di internal desa yang mengatur. Ini aturan kelompoknya. Jadi bukan desa, kalau itu Perdes namanya. Oke, berarti selain ada peraturan pemerintah soal HKM tadi, tapi juga setiap kelompok membuat aturan-aturan lebih detail. Secara utuh dia 54 kelompok itu yang kita disepakati modelnya awik-awik ini. Tujuannya awik-awik ini untuk apa? Ada hak, dia bisa berhak mengelola. Kemudian kewajibannya apa yang harus dilakukan? Ya menanam, memelihara, kemudian menjaga. Nah, kemudian sanksinya kalau dia enggak, pertama sanksinya kadang dicabut, diingatkan dulu. Kalau dia banyak hal-hal lain, contoh
misalnya perselingkuhan, karena ada namanya dalam hutan. Kemudian ada miras, itu masuk di dalam situ. Kemudian ada narkoba juga termasuk. Karena bayangan saya kan belum kita sentuh yang ini, yang objek wisata ini belum. Hanya kita tempatkan ini adalah zonasi untuk perlindungan mata air dulu. Itu kita tidak berani ganggu karena ada aturannya. Kemudian das juga tidak diganggu. Jadi betul-betul siap mental, siap moral, dan siap dengan aturannya itu masyarakatnya dulu. Kalau bicara sanksi tadi Pak, kan di Awik-Awik ada sanksi yang Ya, berat sampai kemudian dikeluarkan. dikeluarkan bahkan kalau bahasanya sini bukan saja di kawasan hutan tapi di tempatnya tinggal itu namanya, iya, di Kerama Gubuk namanya, itu bahasanya. Berarti itu bahasa adatnya. Sanksi sosial berarti berat. Ya, kemudian dikeluarkan. Orang sini lebih baik dia disanksi sama hukum yang itu daripada sanksi sosial, itu yang berat. Nah, jadi lebih baik di penjara dibanding. Iya, karena keras masalahnya. Itu makanya terjadi seperti itu. Kemudian ketika orang masuk ke hutan itu benar-benar menjaga ya. Menjaga. Jangan sampai kena sanksi. Iya, termasuk perlindungan airnya. Misalnya ini kan ada aliran sungai di situ. Nggak boleh membuang apapun, maksudnya kotoran dan sebagainya. Apalagi dia mau ada hajat di situ, nggak boleh. Kalau ketemu itu dendanya sampai 250, karena air ini akan dimanfaatkan di bawah itu sudah menjadi kita sendiri gitu. Jadi izin yang kita terima kan izin dari Kanwil dulu. Ya, itu yang izin sementaranya. Kanwil tahun 2000. Tahun 2000 ya? Iya, tahun 2000. Jadi itu yang menjadi bekal kita untuk bekerja. Tapi seiring waktu mulailah, karena ini kan desa satu, memang hanya di sini saja. Tapi ternyata dalam perjalanan kita sudah memprakondisikan masyarakat, nuntutlah desa lain. Ingin seperti Aikberi, iya, mendapatkan ada desa Stiling, ada desa Lantan, dan ada Karangsideman namanya. Datang kepala desa, kita kan sama, saudara, sama-sama di pinggir kawasan. Terus gimana? Oh iya, ayo kita sama-sama ke sana, biar tahu. Nah ini yang kita lakukan. Jadi ternyata animo masyarakat. Desa sebelah belajar sama Aikberi. Iya, ya? iya. Bagaimana memperoleh izin, bagaimana mengelola hutan. Iya. Kita di masyarakat Aikberi sudah betul-betul kondisikan masyarakatnya, saya sebut prakondisinya sebelum dia masuk. Nah di tempat itu tidak lalu melakukan itu. Jadi terjadi overlap di Rambah yang namanya Taman Nasional. Itu yang mulai membuka ruang konflik sebetulnya. Datanglah petugas Taman Nasional ke rumah dengan bawa pasukan banyak sekali sama senjata lengkap. Beliau bilang saya diminta untuk ngoperasi masyarakat yang ada di kawasan. Nah saya bilang kalau memang mau operasi tentu ada konsekuensinya di balik itu. Artinya masyarakat di situ yang perlu Bapak tahu, dia lapar, nggak punya bekal, dia kerja di situ. Yang menjadi celakanya bawa parang, hanya itu saja yang dia punya. Artinya kalau terjadi apa-apa, karena ini kan persoalan yang kita tidak jelas jadinya, siapa yang salah, siapa yang benar, kan gitu saya bilang. Bapak ndak ngasih, bukan ndak ngasih, karena saya khawatirnya apa di sana orang lapar. Kalau si orang sana Bapak tiba-tiba datang bawa senjata, terus terjadi yang kita tidak inginkan. Yang ada salah paham, Pak. Kalau dia mati ya mungkin dia diam. Dia akan, ya sudahlah, ndak akan pernah. Tapi kalau Bapak yang ada masalah ini nasional ini ribut, saya bilang. Selaku orang pinggiran salah kami di mana? Beliau bilang, Bapak sudah merambah ke Taman Nasional. Nah, kelihatannya Bapak ini mengklaim bahwa ini saya punya wilayah, tapi batasnya ndak ada. Gitu. Itu yang menjadi persoalan kita sebetulnya. Akar masalahnya kita di situ. Ada katanya beliau. Apa itu bentuknya? Gegumuk. Salah juga Bapak, mohon maaf saya bilang. Kalau gegumuk bahasanya berapa antiru desa ini, itu sarang babi. Itu yang disebut gegumuk. Berarti kalau saya sampaikan ke masyarakat, berarti sarang babi di mana sarang babi Bapak akan klaim jadi wilayah. Terus gimana menurut penyelesaiannya? Apa? Sama Bapak? Oke. Kalau Bapak tidak pernah ke Jerman, saya ngomong begitu, atau ke Cina sana, di situ ada tembok Berlin namanya membatasi satu negara menjadi dua. Jangankan manusia apa ayam aja tidak bisa masuk. Itu pengalaman. Ayo kita coba buatkan benteng di atas itu, di mana yang menjadi wilayah. Jelas. Jelas. Oh tapi kan tidak seperti, ya terserah Bapak gimana maunya. Kalau itu yang kita profesional. Jadi kita jangan saling salahkan. Saya mungkin salah, ya saya ngaku salah. Bapak juga salah, lebih salah Bapak. Barulah kita berkomunikasi. Itu penyelesaiannya 5 tahun baru bisa selesai. Termasuklah bos kita di Jakarta, Pak direkturnya
kemitraan. Pak Hasbi. Iya, beliau intens sekali membantu kita menyelesaikan soal. Makanya beliau yang membungkus judulnya waktu itu partisipasi action riset. Saya juga tidak mau Bapak saja yang pintar sama saya ngomong sama beliau, tapi masyarakat juga pintar ngomong, berikan dia keberanian. Jadi Karena Pak Hasbi mengajarkan apa ke masyarakat di mendampingi, kami yang ngomong, mediasi kita dengan penentu kebijakan. Kalau saya Pak, saya bilang sama Pak Hasbi, kalau saya kan masyarakat, saya bilang kalau di sana menggunakan ego sektoral, saya akan menggunakan paham dada. Karena yang punya hutan saya akan hidup di situ. Tapi kalau di dinas kehutanan pensiun tidak akan ngurus hutan lagi. Itu mesti. Nah, judul terakhir saya sendiri yang buat judul karena selama sekian waktu itu kita berbulan-bulan rapat, tidak ada pokoknya yang mulah. Selalu benar. Akhirnya saya buat judul dan berunding tanpa saling tunding gitu. Jadi kayak apa Pak Tukul Arwan itu kembali ke laptop. Jadi judulnya besar sekali. Kalau ada yang mau ngeras, coba lihat. Cooling down lagi. berunding tanpa harus saling tuding. Dan tuding. Itu judul terakhir. Itu yang menyelesaikan. Makanya waktu itu kita bagi peran. Siapa melakukan apa dinas, karena dinas sudah mau pergi, sudah mau habis masa waktu, udahlah lanjutkan kita punya izin. Kami di masyarakat akan mendata ulang. Karena waktu katanya lebih. Nah, kita bergontok-gontokan dengan pemerintah daerah waktu itu. Soal batas ya? Soal batas. Nah, maksudnya kan dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi waktu itu dibilang lebih. Waktu itu planologi. Yang kita dapat izin 1042 lebih 767,5 menjadi 1809,5 hektar. Itu kelebihan. Nah, pihak daerah di Lombok Tengah sini mengatakan ini harus dipotong. Harus, tidak boleh. Kita yang salah. Saya bilang bertahan di yang salah itu saya tidak mau. Kita harus ngomong. Apapun alasannya. Kalau udah dibuatkan peta dipotong. Ini kalau Bapak mau potong, di situ masyarakatnya sudah ada di atas. Lalu mau diturunkan, dia akan terjadi perang tanding antara sesamanya. Antar masyarakat. Saya bilang, Bapak yang perlu saya laporkan nanti. Karena Bapak jadi provokatornya seakan-akan begitu. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal itu, ketemulah sama Pak ahli, staf ahli dulu Pak, Profesor Dr. Sana Priawang. Sana Priawang. Kita ketemu, saya kejar dia ke Bali. Pak, saya punya masalah. Tapi beliau orang bijaksana, jangan mempersulit barang mudah, beliau bilang. Maksudnya Pak Prof, Pak, kan ada pencadangan dan ada penetapan. Ya udah, nah, itu yang kita pakai jadi konsepnya. Oke, baik. Kita sekarang bicara soal bagaimana caranya masyarakat memanfaatkan hutan. Nah, penjaga, kemudian juga punya produksi, iya, punya penghasilan dari situ. Pengalaman itu memang sudah terjadi di tahun 2008. Kan ada beberapa aturan yang sudah kita ditetapkan oleh penentu kebijakan bahwa kayunya 70%, MPTS-nya 30%. Nah, sementara tidak lalu disertai dengan kebijakan untuk diberikan bantuan. Ada sih ada, tapi bukan banyak. Jadi dengan luasan ini betul-betul kalau saya boleh bilang 60% itu memang swadaya masyarakat. Jadi mereka sudah mulai menanam, memelihara, kemudian dari sejak awal memang sudah merasakan dampaknya dari sisi ekonomi. Yang saya bayangkan waktu pertama masuk sini, pertama-tama mereka masuk sudah diam. Saya kebetulan ada di sini gitu. Jadi melihat masyarakat. Nah, begitu dia ada penghasilan 1 kali panen, waktu itu kalau tidak salah jago, kayak gitulah. Udah mulai bersiul. Yang tadinya diam membisu, begitu pulang waktu setelah jadi itu dia bisa ketawa-ketawa. Pertama masuk, orang masih... Pokoknya tidak ada, ya hanya liur saja yang jadi anu. Dan berpikir mungkin ya, masih berpikir apakah ini akan menghasilkan atau iya, tidak gitu ya. Tapi semangatnya luar biasa. Tapi setelah begitu panen sekali aja waktu itu hanya jagung, lombok, kayak gitu. 2005 seiring waktu kita juga mulai buka ini. Karena kita tidak berani buka. 2005 itu ada apa? Apa yang dibuka? Kita buka objek-objek wisata ini. Dengan harapan nanti ini akan mencari menjadi tempat orang mencari uang. Objek wisata apa yang dibuka? Iya, air terjun yang pertama di sini. Ada air terjun? Iya. Air terjun apa tuh ya? Air terjun Benang Stokel namanya. Benang Stokel. Tapi kita punya spot-spot 3-4 yang seperti yang bilang tadi itu. Jadi mulai dah anak-anak muda. Itu siapa yang menemukan? Sebetulnya sudah ada, tidak ada penemu. Oh. Memang sudah dari Tuhan. Iya. Hanya memang aksesnya yang belum waktu itu. Aksesnya belum. Jadi termasuk sama kepala dinas ini kita merencanakan dulu. Jadi yang dilakukan sama Pak Marwi dan
para tokoh di Desa Aik Berik ini tidak hanya memberikan orang-orang dewasa di sini penghidupan, Iya. tapi juga memberdayakan anak-anak muda Iya. supaya dia punya. Pertama selesaikan sekolahnya dulu. Kan dulu kalau sudah saya baru ingat yang namanya kawin muda ya. Kawin muda, Ada film ya. Muda, betul, betul. Itu yang saya selesaikan dulu. Makanya di rumah itu Di sini tinggi, Pak. tinggi kawin mudanya itu. Dan itu berdampak luas kepada adat budaya dan sebagainya. Itu yang saya coba kejar supaya menyelesaikan pendidikan ini. Paling banter. Makanya di rumah itu ada sekolah dulu. Saya pulang dari kantor desa, saya ngajar. Anak yang putus sekolah sampai 100 orang. Tapi sekolahnya anak alam gitu. Nikah muda itu karena faktor apa dulu? Karena dia diam. Diam. Kemudian karena memang mata pencariannya tidak ada, sudah kadang-kadang dekat-dekatan. Udahlah, tidak ada kerjaan lah. Orang tua juga tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, karena kondisi yang waktu itu masih terbatas. Saya bertanya sama orang bisa, apa sih kuncinya desa itu bisa berhasil? Jadi pertama kesehatannya, kemudian pendidikannya, baru ekonominya. Itu yang saya selesaikan tahapan-tahapan itu. Nah, alhamdulillah pada saat itu sampai saya sendiri dapat penghargaan dari Bapeda seluruh Indonesia waktu itu datang berkunjung. Gimana? Bapeda seluruh Indonesia. Seiring waktu ini juga perjalanan tanamannya sudah rimbun. Ya alhamdulillah dari sisi ekonominya belum sejahtera sih belum. Kalau kecukupan artinya anak-anak sudah rata-rata sudah bisa kuliah. Rata-rata sudah bisa kuliah. Udah dari sebelumnya dan tidak boleh tidak kuliah. Dari yang sebelumnya hanya lulus apa Pak? SD, SMP? SD. Hanya SD ya? Iya. Setelah SD udah orang nah itu yang kita ya di desa atau menikah begitu. Iya, bahkan yang membanggakan banyak yang jadi cum laude gitu. Saya bilang sarjana HKM gitu aja. Yang dulu saya tidak pernah membayangkan itu gitu. Ternyata alhamdulillah. Artinya kalau kita bicara sarjana HKM itu bukan berarti sarjana kehutanan. Bukan. Akibat dari yang dibiayai dari pengelolaan HKM gitu. Dari sisi ekologinya juga kebetulan ya. Waktu itu pernah jadi juara 2 nasional. HKM yang ada. Iya. Tahun berapa Pak? Saya juga lupa tahunnya, di bawah tahun 2018. Oh, di bawah tahun 2018. Iya, itu pernah jadi juara nasional. Tidak tahu di mana juara satunya. Saya bersyukur tidak juara satu karena repot gitu. Nah, disorot. Iya. Karena membuka ini juga banyak tantangannya, terutama yang dari dalam, yang buka wisata ya. Iya, karena yang bukan tantangannya dari luar. Kalau yang tantangan dari luar saya bisa hadapi, tapi kalau tantangan di masyarakat luar biasa karena banyak tokoh masyarakat, karena mayoritas kita kan agak fanatis di sini. Sampai saya diserang, kalau Bapak buka ini sama saja membuka pintu maksiat gitu loh. Tapi kami balik. Bapak tahu enggak kalau orang muslim itu sejengkal masuk kafir gara-gara ekonomi. Jadi kita mau perbaiki ekonominya, soal dia orang mau maksiat, jangankan di hutan, di rumah aja orang bisa maksiatnya. Makanya saya bilang tolong membukakan pengajian kalau bahasa di sini setiap masjid. Nggak boleh enggak. Hari Sabtu gotong royong, hari Kamis itu tempat pengajian. Panggilkan tuan guru kiai itu ya. Setiap itu nggak boleh enggak waktu itu. Karena anak-anaknya kita didik untuk menjadi baik. Orang tuanya karena pemahamannya setengah didik di agama. Itu tugasnya dia. Jadi kita bagi-bagi peran. Nah itu. Jadi Pak Marwi ini usahanya tidak hanya usaha untuk memperbaiki ekonomi, tapi juga kualitas keberagamaannya. Iya. Agamanya ya. Pak Marwi, kalau kita bicara soal tadi pengelolaan HKM itu kan tahun 2000 ya? Iya. Awalnya tahun 2000. 2000 ya. Berarti jadi salah satu pengelola HKM paling awal di Indonesia. Iya, yang kebetulan informasinya pada saat itu memang yang di sini yang pertama mengelola program HKM, disusul dengan Lampung, kemudian Jogja, Wonogiri ya. Wonogiri, bukan yang di pelayan intinya. Pelayan. Di situ ya masuk juga karena waktu itu kita langsung dengan bagi peran tadi, ada yang melakukan pendataan di bawah, memetakan. Kemudian ada dari dinas sendiri melakukan perpanjangan izin. Makanya 2007 ya, 2007 baru kita dapat izin prinsipnya yang dari Pak Menteri. Pusat. Ya, kita tahun 2000 izin dari mana? Itu izin sementara Kanwil dulu. Nah, kemudian dari objek wisatanya kita berkembang, kita kembangkan dengan segala upaya, baik melalui media. Kalau saya pergi rapat bawa pamflet ini dulu. Jadi alhamdulillah di tahun 2001-2002 sudah mulai naik.
Karena pada dasarnya secara ekologi kita penghasil air yang terbesar di sini. Sehingga kehidupan masyarakat Lombok Tengah ada di sini gitu. Seiring waktu juga kita membuka tempat-tempat anak muda tadi untuk mencari uang kayak ini. Jadi di samping memang ini jalan kita untuk menuju branding yang bisa dikenal desa ini, bukan saja hanya terkenal di kabupaten, nasional, bahkan internasional. Dan berapa kali kita terima kunjungan dari beberapa negara, kemudian ditetapkan ini menjadi satu site geopark. Nah, apa yang harus tuntutannya harus saya siapkan anak-anak generasi ini. Makanya alhamdulillah dengan adanya ini objek ini anak-anak dapat cari makan lah. Bahkan kunjungan yang luar biasa yang sering datang ke sini kan banyak dari luar. Nah, dari luar itu dari mana, Pak? Iya, dari mancanegara ini. Inggris, Belanda, Jepang. Nah, terakhir sebelum Covid justru orang-orang Afrika sama orang Asia, termasuk Saudi Arabia. Ada beberapa dampak yang kami terima terus sama adik-adik muda yang ada di sini. Jadi bisa berkomunikasi dengan semua pihak. Contoh, jadi di sini kan dulu banyak TKI perempuan. Sekarang udah tidak mau lagi karena dia bekerja di sini. Ya, yang untungnya semua udah bisa berbahasa Arab gitu. Karena kita buatkan tempat di sini untuk yang sudah menjadi TKI di Arab ajar teman yang lain. Mengajar ya? Iya, mengajar. Yang bisa bahasa bahasa Jepang misalnya, ya sudah belajar di situ. Jadi haram hukumnya adik-adik ini tidak mengajarkan ini. Ini menjadi ladang aman. Makanya kita buatkan tempat di situ. Dari desa yang awalnya sumber pekerja migran, kemudian bisa berhenti. Jadi berhenti ya. Akhirnya kemudian warganya tidak perlu keluar negeri. Tidak perlu keluar negeri. Hanya tadi memanfaatkan hutan. Iya. Menjaga, memanfaatkan dan mengoptimalkan. Iya, mengoptimalkan Kawasan hutan di Desa Aikberik ini iya. Jadi laboratorium ya. Iya. Buat semua orang tidak hanya di Pulau Lombok. Iya. Tapi juga di seluruh Bahkan Indonesia. Korea pernah datang belajar tentang pengelolaan hutan. Kemudian Jepang sudah. Pak Marwi memastikan ketika ada orang pintar datang ke sini, Iya. tidak hanya bisa mengambil informasi yang ada di Iya, sini, tapi harus dia juga bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat. terhadap masyarakat. Saya bilang sama orang bule-bule itu, Bapak datang saya terganggu, tidak datang juga saya nyaman gitu. Akhirnya ngalah juga. Nah, saya dengar Pak Marwi bisa datang ke Jakarta, Iya. ketemu Bu Menteri, bahkan sempat masuk ke studio TV, Pak ya. Iya. Itu gimana rasanya? Sebetulnya ya mau dibanggakan juga itu kan hanya saya anggap seremonial saja. Kalau saya pribadi ya kan, karena sering penghargaan yang paling banyak saya dapat. Kalau saya bukukan sertifikat tuh banyak dari tingkat RT sampai internasional kita punya penghargaan. Jadi maksud saya hanya selebar kertas, ya termasuklah ini ya syukurnya kita difasilitasi izin yang menjadi juara 2 nasional. Kemudian sehingga banyak teman-teman yang dari lain datang. Sebetulnya saya bukan belajar kalau kita lebih sharing ke pembelajaran di mana lemahnya saya akan berikan yang penyelesaiannya, di mana lebihnya saya akan ambil gitu loh modelnya. Terakhir dipanggil sama Ibu. Nah, gimana Ibu rasanya? Menteri ya kebanggaan tersendiri. Gimana rasanya ketemu sama Ibu Menteri begitu? Ya, dan itu bukan sekali 2 kali, jadi berapa kali kita dipanggil, ketemu sama beliau, ngobrol-ngobrol, kemudian terakhir. Apa yang Pak Marwi sampaikan ke Bu Menteri? Ya paling tidak program ini saja gitu, gimana, kita kan masih ada kelemahan-kelemahannya, kekurangan, mohon petunjuk, gitu kita aja sih. Di tahun 2018 itu dipanggil sama Pak Jokowi. Pak Jokowi? Iya, Oh, sempat ketemu sama Pak Presiden. Dikasih sepeda nggak, Pak? Enggak dikasih sepeda, hanya dapat semacam penghargaan dan Plakat begitu ya? Iya, plakat sama itu. Piagam. Yang dari namanya Pak? Bukan. Pokoknya kayak lambang-lambang hutan gitu diberikan. Judulnya apa Pak di situ? Tokoh perhutanan sosial. Tokoh perhutanan sosial. Iya. Rasanya bagaimana Pak ketemu dengan orang nomor 1 di Indonesia begitu ya? Iya, cukup bangga lah. Iya. Nah, kita bicara bagaimana ke depan Pak Marwi soal kawasan hutan di Aikberik, kawasan hutan di desa sebelah dan lain sebagainya. Nah, harapannya apa terkait dengan ekonomi warga dan juga konservasi hutan ini sendiri? Kalau soal itu tetap kami membangun koordinasi dengan beberapa pihak, terutama yang menyangkut masalah hutan. Tentu kami akan mengacu kepada apa yang menjadi programnya beliau dan apa menjadi kebijakannya beliau kan. Dalam situasi sekarang ini kami sebetulnya sudah membangun komunikasi dengan pihak desa ya. Di situ kan ada
Ya, ada dana desa. Ya, dana desa itu. Kami panggil beberapa yang punya seperti ini. Beliau berkomitmen mau membantu dalam arti ADD itu. Tapi jangan masukkan ADD dalam program hutan, itu salah. Tapi ada BUMDes. Ya. Silahkan berapa kesiapannya untuk BUMDesnya. Karena BUMDes itu kan untuk berusaha. Nah, dialah yang akan melakukan intervensi pertama ke masyarakatnya, baru ke apa produk masyarakat yang sudah dihasilkan. Omset beredar, saya ceritakan, terutama dia IBRI ini, yang jalur ini, percaya tidak percaya 1,7 miliar dalam 1,5 baru pisang saja 1 bulan. Nah, persoalannya di situ ada tengkulak. Ini yang harus diselesaikan lewat BUMDes. Jadi kalau BUMDes punya dana, itu yang diusahakan. Baik, jadi yang Pak Marwi harapkan sebenarnya Pak Marwi dan tokoh-tokoh di desa ini sudah membentuk hulunya. Ya. Hulunya akhirnya produksi banyak komoditas dan Ya. sebagainya hutan, tapi kemudian di hilir ini yang perlu diperbaiki. Iya, iya. Karena pemasaran. Nah, yang jadi problem kita kan pasarnya. Terutama sekarang kan zaman Internet. ya, kayak itu kan perlu diberikan pemahaman. Saya lihat di teman-teman pinggir, terutama ibu-ibu, saya bilang sama beliau aja. Ini yang perlu karena saya kan tidak punya kemampuan tentang IT kayak begitu. Jadi ada sisi baiknya kita mau menjual ini dengan cara online, tapi kan saya tidak bisa, saya bilang. Jadi mungkin ada follow up dari sini untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat dalam hal penggunaan teknologi. Karena batas kemampuan saya kalau itu aja blank, saya bilang tidak bisa. Ya kalau di bawah itu kan tidak ada sinyal di tempat saya. Itu juga menjadi problem tersendiri kita. Pak Marwi, terakhir harapan Pak Marwi ke depan terkait dengan pengelolaan hutan ini. Karena posisi kami sedang ada di teknologi, itu kekurangan kami, ya tentu harapan kita ada intervensi dari pemerintah, terutama dari provinsi, dari KPH, petugas teknis dan Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai ke pusat. Pada posisi sekarang ini pasar dan teknologi, supaya ada peningkatan nilai ekonomi bagi produk-produk unggulan HKM. Kita berharap ada kerjasama yang bagus lah di beberapa instansi yang ada, karena hutan ini tidak akan bisa dilaksanakan saban satu orang, satu kelompok, satu instansi. Jadi harus kita betul-betul bersama-sama. Suka tidak suka bahwa hutan ini adalah paru-paru dunia, betul. Tapi ini merupakan napas kehidupan. Nah, kalau menurut saya hutan ini. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, dan harapan kami ke depan yang paling penting bagaimana teknologi itu bisa masuk. Kalau tidak begitu kita akan tetap ketinggalan dari soal produk. Dari Pak Marwi kita belajar banyak, Mas Bro dan Mbak Sis, bahwa sejatinya bekerja yang Pak Marwi lakukan tidak hanya berhasil untuk dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, dan Pulau Lombok, tapi juga bisa menjadi bahan pembelajaran. Karena banyak sekali pemerintah maupun masyarakat yang datang untuk belajar. Apa sih Pak yang Pak Marwi lakukan di dalam kawasan hutan, mengelola, menjaga, dan kemudian menyelesaikan semua persoalan, tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari luar negeri. Dan kita bisa belajar bahwa dari hutan ada 2 poin penting. Yang pertama adalah ekologi, tetap hutan harus tetap lestari, dan yang kedua adalah ekonomi. Dan ekologi dan ekonomi tidak selalu dibenturkan. Artinya ketika kita mengendahulukan ekonomi, seringkali kita menegasikan ekologi, tapi bisa berjalan beriringan. Pak Marwi sudah bisa membuktikan, masyarakat Aikbrik juga sudah membuktikan. Nanti kita akan ketemu dengan salah satu perwakilan kelompok yang selama ini sudah memanfaatkan lahan hutan untuk penghidupan. Setelah itu kita juga akan bertemu dengan perwakilan dari pengambil atau pembuat kebijakan di level provinsi. Mas Bro dan Mbak Sis, kita punya kesempatan untuk bertemu dengan Bu Hamdani, salah seorang perempuan yang selama 10 tahun ke belakang telah mengelola hutan kemasyarakatan. Bu Hamdani,
boleh cerita terkait dengan awal-awal izin hutan kemasyarakatan Ya. kepada kita? Pertama-tama dulu waktu dibukanya HKM tahun 2000, pas itu kan kalau dari rumah untuk akses jalan masih belum sama sekali, nggak ada, kita pakai jalan setapak aja. Dari rumah jam 3 malam berangkat sampai lokasi sekitar jam 8. Kan masih hutan belantara sama sekali. Setelah itu kita merambah hutan itu sekitar 3 bulan baru semua kelar gitu. Baru kita bisa nanamin gugur rancah dulu kan. Di sela-sela Rancah itu apa, Bu? padi yang kering yang pakai itu kan. Padi gunung. Iya. Itu yang kita tanam dulu pertama. Pas di sela-sela padinya itu kita tanam cabai juga, jagung. Sebelumnya itu kan kita masih agak-agak takut gitu ya untuk nanam pisang atau segala macam, masih kita nggak berani. Kalau kita mau nanam pisang dulu malah kita sembunyiin pakai karung gitu, dikirain misalnya makanan. Soalnya kan biasa yang di sini tuh kan takut banget kalau misalnya kita ketahuan nanam pisang gitu kan. Kita kan belum tahu peraturan kayak gimana kan, karena saat itu belum dikeluarkan izin lah gitu. Nah setelah keluar izin barulah kita mulai berkegiatan untuk menanam durian, pisang, terus jeruk, alpukat gitu. Nah di sela-selanya itu baru kita nanam talas, lengkuas, segala macam kita manfaatkan dah di bawah tegakannya itu. Oke, jadi sudah mulai menanam tumbuhan-tumbuhan yang berproduksi ya? Iya. Nah setelah selesai ditanam itu kan sudah banyak ini yang kita bisa manfaatkan untuk terutama pisang ya. Di sini kan masih banyak sekali penghasil pisang dulu kan. Baru pertama-tama kan masih bagus sekali pisangnya. Nah di situ kan karena kita kekurangan dan di saat itu juga masih perekonomian kocar-kacir. Kadang-kadang kalau misalnya kita makan aja kan tidak sempat kita makan 2 kali sehari lah gitu ya. Karena keadaan. Malah kan kita di sini cuma 1 kali seminggu kita pulang. Jadi lebih banyak di hutan ya, Bu? Iya, lebih banyak di hutan kalau yang 1 tahun itu full. 1 tahun awal ya? Iya, iya soalnya kan kalau kita bolak-balik waktu. Nah, cuma kita bawa bekal misalnya 1 minggu itu sudah kita bekal yang 1 minggu. Kalau sudah habis, kalau misalnya ndak habis, ndak kita pulang yang 1 minggu itu. Paling yang full itu 1 tahun kita di hutan aja. Bagaimana rasanya hidup di hutan, Bu? Ya gimana ya, ada sedihnya, ada senangnya, nyaman juga ya kita beradaptasi sama hutan gitu. Sedihnya kenapa? Sedihnya kan anak-anak di rumah kan. Aduh senangnya kalau lagi ngumpul sama keluarga. Oh, iya, iya. Dan di hutan juga seperti bulan madu ya, Bu ya, cuma berdua sama suami. Iya, kan banyak kan. Oh. Kalau di tempat saya itu kan 15 anggota. Nah, di satu patok itu ada perumahan kecil, istilahnya pondok, tapi kan satu tempat itu bisa kita jadikan kumpul bersama di situ. Oh, rame-rame gitu. Rame-rame, makanya itu udah yang bikin senang. Tapi itu sedihnya kalau enggak sama anak-anak di rumah. Jadi senangnya ketika kumpul bersama petani yang lain, Iya. cerita soal hidup, Iya. cerita soal dan sebagainya. Itu berlangsung berapa tahun, Bu? Selama 2 tahun. Selama 2 tahun ya? Iya, tapi yang fullnya yang di hutan itu cuma 1 tahun. Oke, setelah 2 tahun apa yang 2 tahun kan kita bolak-balik tiap hari, enggak kita nginep. Tapi kita sudah menikmati hasil keringat kita, kan cabai sudah, kita panen, padi pun sudah. Cuma kan kita nunggu pisang aja yang kita yang baru ditanam. Soalnya kan 2 tahun tahun kedua baru kita bisa menanam pisang yang lebih banyak lagi kan. Itu ada 15 kelompok ya, 15. Iya, di tempat patok
ke 5 kan ada 1, 2, 3 sampai berapa patok gitu kan. Yang satu kelompok misalnya nomor 1 ada 15 anggota. Nah di tempat saya itu kelompok 7 namanya, tapi di sana ada anggota kelompok yang punya 15. Berarti rata-rata masyarakat Aik Berik semua masuk ke hutan ya? Iya, mengolah hutan. Jadi senang susah bersama. Iya, soalnya kan gini, senangnya kan kalau misalnya kita nanam padi, pas sudah pembersihan itu kan kita gotong royong. Nah misalnya yang satu lokasi itu 1 hari, besok lokasi yang ini sampai habis yang 15 itu. Kita gotong royong. Kalau kita cerita soal hari ini, Iya. apa yang sudah berubah di Bu Hamdani hari ini, terus kemudian kembali ke masa 2 tahun awal ketika harus bolak-balik, jauh dari keluarga, jauh dari anak begitu misalnya, dan nenek di rumah begitu. Kira-kira apa yang dirasakan Bu Hamdani sekarang? Kalau sekarang ya lebih senang lah, soalnya kan akses jalan sudah bagus, kita sudah apa yang kita kan sudah kita dapat, kita sudah memanfaatkan. Kalau dulu kan akses jalannya masih belum sama sekali. Terus untuk kadang-kadang kalau kita pulang, kalau ada untuk kita makan lah gitu. Kalau dulu, kalau sekarang ya apa yang mau kita makan tidak kita pikirkan lagi, tinggal kita ambil lah gitu. Sudah ada kan? Ada banyak perubahan ya? Ya alhamdulillah. Sejak tahun berapa kira-kira perubahan itu terjadi, Bu? Yang paling drastis yang merubah ini dari kemitraan Samanta. Ini yang merubah saya kan, bisa pola pikir saya berubah, bisa yang tidak bisa sama sekali saya bayangkan sudah bisa saya bayangkan sekarang gitu. Soalnya kan dulu sama sekali saya tidak bisa sama sekali untuk menghitung apa segala macam untuk saya usahakan, itu tidak pernah terpikir sama sekali sebelum saya didampingi oleh Samanta maupun kemitraan. Ibu punya produk apa aja, Bu? Saya sekarang produknya pisang, talas, kopi, rengginang, stik pakis juga. Banyak sekali yang bisa produk yang kita ambil dari hutan. Kita memproduksi HHBK-nya. Ada berapa, sekarang kan produk itu dibikin di kelompok ya, Bu? Iya. Ada berapa anggota kelompok Ibu? Kalau dulu baru awal-awal kita berkelompok sampai sekitar 12 orang. Tapi sekarang sudah bukan sih nggak aktif sih, tapi karena keadaan ada yang melahirkan gitu kan, ada yang nikah ke luar kampung gitu, jadi akhirnya enggak konsen lah istilah dalam kelompok. Makanya kan sekarang tinggal 6 orang, tapi lebih sering yang masuk ke anggota yang di luar anggota yang kerja. Sekalian kan dia enggak punya pekerjaan, langsung dia masuk ikut kerja. Misalnya kalau misalnya dia butuh untuk belanja ini itu untuk anak sekolahnya, bisa dia ikut ke saya untuk memproduksi. Bagaimana Ibu dari yang kemudian awalnya hanya memanen, dijual ke pasar, misalnya talas dijual ke pasar, pisang dijual ke pasar, terus kemudian berpikir untuk diolah pisangnya, berpikir untuk diolah ubinya, kemudian jadi panganan, punya nilai jual tinggi, sampai dipasarkan sekarang? Iya kan, dulu kan kita hanya menjual yang mentahnya aja kan, tidak kita produksi. Tapi setelah saya lihat, kenapa kok misalnya kita lihat dari hasilnya, kan tidak mungkin yang 1 karung itu harganya 50.000. Kalau dulu hanya sekitar berkisar harganya 20.000 yang per karung. Tapi setelah kita olah, saya coba-coba dulu, kok lumayan besar penghasilan. Sekalipun misalnya kan yang 1 karung itu mencapai lah 150 yang kalau sudah diolah kan kita sudah hitung mana tenaga kerjanya, bayar tenaga kerja, terus kemasan segala macam,
untuk bahan baku. Nah, berarti kita ada hasil. Nah, di situ kita bisa untuk lebih banyak lagi kita produksi. Nah, kalau bicara produksi, itu kan semakin banyak produksi, semakin untung, toh, Bu. Iya. Semakin banyak dilakukan sendiri, semakin uangnya banyak bisa kita terima, toh. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus bikin kelompok, kenapa harus ngajak tetangga, kenapa harus ngajak yang lain? Ibu bisa melakukan sendiri. Ya, memang saya bisa melakukan sendiri. Tapi kadangkala saya lihat kan teman-teman tidak ada pekerjaan. Sementara kan anak-anak pada sekolah mau belanja, mau ini kan tidak mungkin kita hanya diam duduk di rumah hanya nunggu uang pemberian dari suami. Nah, saya merasa kalau misalnya kita minta sama suami, masa kita gini-gini terus, tapi kenapa kita tidak bisa melakukan, kenapa kita tidak bisa melakukan suatu pekerjaan yang hanya di luar pekerjaan suami, ya. Dari situ saya mengajak teman-teman perempuan yang di rumah, paling tidak kita kerja hanya 1,5 hari kan. Kalau memang sudah kita kasih sarapan suami, anak yang pergi sekolah kan berapa jam itu untuk produksi, saya bilang gitu. Kita bisa manfaatkan, kan kita pinter-pinter mengatur waktu lah kan. Nah, kalau bicara kelompok, berarti kan akan ada jam yang harusnya untuk anak, kemudian dipakai untuk bekerja. Lah, anak-anak kemana, Bu? Bu, kan kalau misalnya perempuan diajak berkelompok, jadi kemudian kan waktunya akan habis untuk bekerja, sementara bapaknya juga bekerja. Nah, ini anak-anak kecil ini siapa yang jaga, Bu? Kalau bapak ibunya kerja, dia langsung bawa ke tempat kita produksi. Kan di sana kan banyak buku untuk bisa dia kenali warna atau bisa dia kenali ABC-nya gitu kan. Oke, kita bicara kelompok ya. Kita kan Bu Hamdani membentuk kelompok dari nol, mengajak semua orang dan sebagainya. Kendala yang paling besar dihadapi sama Bu Hamdani apa? Iya, kalau kendala ya banyak sekali, tapi yang menurut saya ya dulu memang saya dibilangin gini ya, Bu Hamdani, misalnya kamu maju, enggak mungkin lah, dia bilang gitu kan. Soalnya apa? Anggota-anggota kamu jauh lebih atas pendidikannya daripada kamu. Tapi saya tidak pernah memperdulikan, saya harus bisa. Saya akan buktikan bahwa saya itu bisa, saya bilang gitu. Sekalipun saya pendidikannya saya rendah, tapi saya tidak akan pernah berhenti sampai di situ, sampai saya berhasil, saya bilang gitu kan. Saya akan buktikan. Melihat apa yang sudah dicapai sekarang, dengan susah payahnya waktu itu Bu Hamdani rasanya bagaimana? Enggak kerasa ya kalau susahnya itu, kalau saat sekarang ini dampaknya ya senang-senang aja. Biarin sudah, yang sudah lewat ya sudah lewat, sudah kan. Biar nanti kita masyarakat banyak bisa melihat gimana bisa seperti ini. Teman-teman, contohnya adik saya yang ini kan, ndak usah didengar apa kata orang, dia bilang gitu kan. Ndak usah, kalau kita mau maju, kalau mendengarkan orang lain itu pasti tidak akan maju. Nah, itu intinya saya mau nggak mau, ada nggak ada yang beli. Kalau kita produksi nggak ada yang nggak dibeli kan. Nah, ibu kan sekarang sudah punya kelompok, usahanya terus, penghasilannya terus naik dan sebagainya. Saya dengar ibu malah justru tidak menggenjot usahanya, malah justru membantu kelompok-kelompok yang lain untuk tumbuh. Kelompok-kelompok yang lain di dusun malah justru untuk berusaha seperti ibu. Apa itu bukan saingan ancaman buat ibu? Bagi saya enggak. Istilahnya itu jadi inspirasi, jadi keunikan tersendiri. Sekalipun kita sama dusun, kita ada untuk usaha, malah saya senang. Soalnya kan ada di saat itu ada keunikan gitu, itu yang membuat saya senang. Dan juga bisa kita menambah ilmu juga dari situ, kita bisa belajar dari situ.
Kan kita punya pengalaman beda-beda, sekalipun satu kelompok bisa dia berusaha sendiri, malah senang saya. Jadi sekarang ada berapa kelompok dampingan yang dilatih kemarin? Kalau yang dari 14 dusun sudah berapa ya? Sekarang sudah 7 yang sudah berjalan ya? Iya. Sementara Tapi sekalipun yang dilatih dulu 14 dusun. Tapi artinya ibu senang tidak menjadi apa ya? Menjadi jalan untuk rezeki orang. Ini kan seperti membuka pintu rezeki kepada orang lain. Iya. Yang awalnya dia tidak berpikir untuk berproduksi, kemudian ikut pelatihan ibu, jadi kemudian dia sekarang sudah bisa menghasilkan. Saya malah senang sekali, saya tidak bisa disebutkan dengan kata-kata, udah senang banget. Soalnya kan gimana ya, saya sudah tahu gimana rasanya orang susah, orang senang yang sudah sama sekali gitu. Jadi berbagi orderan ya Bu? Iya. Ini inspirasinya dari mana Bu? Bisa sampai berpikir berbagi ke orang sampai sedemikian rupa? Iya, dari diri saya sendiri. Kenapa enggak kalau saya bisa, saya bilang gitu kan. Mungkin saya rasa Cepat bangkitnya, itu bagaimana ceritanya? soalnya intinya kita fokus. Sekalipun kita diterpa gempa atau masalah yang besar atau kecilnya, saya tidak peduli. Tetap saya berproduksi, saya tetap bekerja, saya tetap mempromosikan, saya tetap memasarkan. Ya alhamdulillah kan sekarang sampai kan konsumen pas dia nunggu, pas kita lagi produksi nunggu 4 hari. Langsung habis. Terjual ya. Yang saya dengar juga ibu jadi kemudian dikenal tidak hanya di Aik Berik, tidak hanya di Lombok Tengah, tapi juga sudah skala nasional. Pernah ikut kegiatan di Jogja, pernah ikut kegiatan dan sebagainya, Jakarta. bahkan menang. Iya. Itu boleh cerita sedikit ibu soal itu? Iya, karena saya kan ke Jogja itu waktu itu direkomendasikan sama teman-teman kemitraan juga kan. Di situ ada pelatihan untuk praktek jangan cuma saya yang mengusulkan waktu itu kan, cuma yang dari luar negeri ini kan pakai bahasa Inggris gitu. Tapi saya arahkan untuk bisa supaya jangan cuma teori-teorinya aja, saya bilang gitu kan. Akhirnya kalau bagi saya bilang, saya kan satu provinsi perwakilannya itu harus ada pendapat. Nah, maka saya keluarkan pendapat gimana kalau misalnya hanya teori-teori saja kita bisa. Kenapa kita tidak harus praktek gitu. Nah, dari situ iya sudah kita praktekkan masalah bumbu dulu. Makanya kan masa sih saya kalah gitu kan. Nah, langsung saya dipraktek waktu itu kan, langsung ada prestasinya gitu. Artinya malah justru lebih dikenal di luar dulu ya? Iya, di dalam. Malah produknya saya lebih dikenal di luar. Kalau di sini nggak ada. Soalnya kan kalau di sini tuh kurang pede, lebih dia memprioritaskan produk luar, dikirain kualitas gitu kan. Saya pengen bertanya soal ibu ada cerita sedih sekaligus motivasi tidak untuk dalam membangun usaha ini? Ya, waktu itu kan saya bawa produk. Waktu itu saya bawa produk pisang sama keripik talas ya. Waktu masih 3 kemasan, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000-an. Tapi pas itu kita kan belum punya label, punya izin PRT-nya juga belum. Masih pakai stiker yang biasa, yang manual gitu. Sampai di sini saya giniin, pas kita ada jam break kopi. Itu di mana Bu? Di pameran? Pas kita di hotel sama di Bapeda. Terus ini dia bilang, kalau yang kayak gini, mana ada yang noleh, mana ada yang lirik. Kalau yang ini tidak diakui. Tapi itu yang membuat jadi motivasi saya, menjadi semangat saya bahwa saya itu harus bisa lebih dari dia, saya bilang gitu. Makanya kan kemarin pas dia sama saya jadi satu grup di Duta Jakarta. Makanya di Jakarta baru dia minta maaf, masalah dulu pernah aku
jatuhin kamu kayak gini, dia minta maaf. Ya enggak apa-apa, enggak pernah kepikir sampai di situ, saya tidak pernah sakit hati atau apa. Itu malah menjadi motivasi saya bilang gitu. Tapi Ina ini yang membuat, dia bilang Ina sama saya kan. Tapi Ina, saya merasa bersalah bahwa saya ini dulu pernah saya gituin Ina, menjatuhkan Ina di depan orang-orang banyak. Saya tidak pernah merasa dijatuhin, malah justru saya yang bisa menjadi semangat saya untuk bekerja, gimana kekurangannya. Kalau misalnya ibu tidak menolak saya dulu, mungkin saya tidak pernah tahu kekurangan saya bilang gitu. Apa harapan ibu terhadap kelompok, apa harapan ibu terhadap HKM? Harapan saya supaya HKM ini bisa lebih maju lagi, lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, terutama di kelompok, bisa mengembangkan HHBK-nya, hasil hutan bukan kayu. Video ini kan ditonton mungkin sama pemerintah provinsi, mungkin sama pemerintah kabupaten, mungkin sama pemerintah desa, kepala desa, dan mungkin oleh pemerintah nasional, Presiden Jokowi misalnya. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah terkait dengan apa yang ibu lakukan dan kelompok-kelompok yang mungkin nasibnya sama juga dengan ibu? Harapan kami biar pemerintah lebih respon lagi untuk masyarakat yang lebih membutuhkan lagi, supaya jangan pemerintah misalnya ada untuk jangan sampai salah sasaran. Jangan kita hanya survei lewat HP, tapi harus langsung ke survei ke lapangan biar kita tahu. Mas Bro dan Mbak Sis, ada beberapa hal yang bisa kita petik pelajaran dari diskusi atau ngobrol saya dengan Bu Hamdani. Yang paling pertama adalah jangan baper, karena Bu Hamdani tidak pernah baper. Dikritik, usahanya dicemooh dan sebagainya, dia tidak bawa perasaan. Yang kedua, ikhlas. Bu Hamdani, dia ikhlas membantu kelompok-kelompoknya. Dia bisa usaha sendiri, dia bisa memproduksi sendiri, dia bisa kaya sendiri, tapi memilih untuk tidak kaya sendiri, tapi kaya bersama. Kaya tidak hanya uang, tapi juga kaya ilmu, Sukses kaya berjamaah, pengetahuan, dan sukses berjamaah. Dan yang paling terakhir, saya melihat Bu Hamdani adalah sosok perempuan yang sangat kuat. Kita tadi mendengar bagaimana di awal Bu Hamdani 1 tahun terakhir tinggal di hutan, sampai kemudian sekarang bisa jadi seperti sukses. Jadi tidak ada sukses yang instan, tapi sukses melalui proses dan progres. Kita bisa belajar dari Bu Hamdani. Demikian Mas Bro dan Mbak Sis. Saat ini kita bertemu dengan Pak Julmansah. Selamat sore Pak Julmansah. Selamat sore Mas. Beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Pak Zul, boleh ceritakan apa tugas Pak Zul di Dinas Provinsi? Tugas bidang pengelolaan hutan itu ada 2 secara garis besar. Pertama, tugas kami itu menata kawasan hutannya. Apakah lokasi ini masuk blok pemberdayaan atau blok pemanfaatan atau blok HL inti dan lain-lain, itu di bidang kami, di mana blok-blok itu muncul di dalam RPHJP dari KPH. Karena kita tahu kawasan hutan kan sudah terbagi habis dalam KPH-KPH. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan peredaran hasil hutannya. Jadi apakah komoditas ini legal atau tidak, itu di bidang pengelolaan hutan. Oke, kalau kita lihat keseluruhan hutan, luasnya berapa di NTB Pak? Luas hutan di NTB itu 1.070.000 hektar, atau separuh dari luas daratan di NTB. Nah, kalau kita lihat di level nasional kan ada program perhutanan sosial. Nah, berapa total luas hutan yang masuk ke dalam kategori itu Pak? Dari 1 juta itu sekitar 48.000 hektar atau 49.000 hektar itu teralokasi untuk perhutanan sosial. Dari 49.000 hektar itu 24.000-nya adalah HKM. Sekitar 20-an ribu itu kemitraan kehutanan dan sisanya HTR. Nah, apa bedanya 3 itu Pak secara garis besar? Kalau HTR dan HKM itu kan basisnya adalah izin usaha, UPHHK.
Sementara kalau kerjasama itu adalah basisnya kesepakatan. Oke, baik. Kalau kita bicara hutan berarti manfaatnya akan sangat banyak, Pak Jul. Misalnya salah satunya dia sebagai sumber mata air. Nah, kalau kita lihat di salah satu wilayah di NTB ini ada Taman Nasional Rinjani ya. Nah, sejauh mana pandangan Pak Zul atau evaluasi yang mungkin pernah dilakukan terkait dengan pengelolaan kawasan nasional Taman Rinjani? Kawasan hutan di bawah kewenangan provinsi itu sebagian besar menjadi green belt-nya Rinjani. Seperti contoh di Aibri. Aibri ini kan merupakan hutan lindung di bawah kewenangan Dinas LHK Provinsi dan dikelola oleh KPH Pelangan Tastura. KPH Balai Pelangan Tastura. Dan Aibri merupakan salah satu dari sekian banyak HKM di NTB ini. Dan menurut kami dari sisi tutupan lahan, hampir semua green belt Rinjani itu tutupan lahannya lebih baik dari lokasi-lokasi yang lain. Meskipun ada beberapa lokasi, contoh di Aibri itu ada pisang, tetapi terbentuk stratifikasi tajuknya. Jadi ada tanaman yang di atasnya, kemudian ada di bawah, dan pisang menjadi salah satu tanaman di bawah tegakannya, di bawah tajuk. Jadi sebenarnya sekalipun pisangnya ada, tetapi ini ada tajuk-tajuk yang terstratifikasi di kawasan ini. Itu menunjukkan bahwa tanaman hutannya masih relatif baik. Oke, baik. Jadi memang keberadaan masyarakat di wilayah hutan itu selain untuk menjaga tegakan tadi, juga untuk bisa menghasilkan, begitu Pak? Ya, apalagi lokasi Aibri ini kan adalah lokasi sumber air atau hulu dari EPDAM Lombok Tengah. Jadi posisi strategisnya itu. Dan kita tahu beberapa spot destinasi unggulan di Lombok itu ada dalam wilayah areal pengelolaan HKM. Misalnya Benang Stukel, Benang Kelambu, itu kan merupakan areal dari HKM. Kita bicara Aibri, Pak Jul. Kalau tadi saya ketemu dengan Bu Hamdani, salah satu pengelola kawasan lahan, kawasan hutan. Beliau sudah banyak bercerita kepada kami soal bagaimana komoditas yang mereka usahakan dan sebagainya. Pak Jul memandang ini seperti apa? Ya, memang kawasan hutan antara hutan dan masyarakat ini kan dua sisi yang tidak boleh terpisah. Sekalipun hutannya lestari, kalau masyarakat tidak sejahtera itu juga bermasalah gitu. Tetapi jangan kemudian masyarakat sejahtera itu mengorbankan kawasan hutan. Jadi memang kita sedang sedang berada pada posisi seperti itu. Oleh karena itu, Pemprov NTB untuk bisa ada peningkatan kesejahteraan, maka Pemprov NTB sekarang ini mendorong ada industrialisasi dari komoditas atau peningkatan nilai tambah dari komoditas hasil hutan. Salah satu kebijakan di tengah COVID yang dikeluarkan oleh Pemprov NTB adalah GPS Gemilang, Jaring Pengaman Sosial Gemilang. Dia menarik karena seluruh produk masyarakat itu dibeli oleh Pemprov dan kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Contoh Aibri ini kemarin itu adalah kopi yang berasal dari kawasan HKM. Itu menjadi salah satu komoditas di dalam item belanja dari GPS Gemilang. Jadi di tengah kelesuan ekonomi kemudian Pemprov membuat satu afirmatif kebijakan seperti itu yang bisa menyelamatkan situasi masyarakat dalam situasi COVID-19 seperti ini. Apakah ada syarat khusus bagi pengelola HKM untuk kemudian menjaga tegakan hutannya atau seperti apa? Jadi untuk memastikan bahwa selain berkegiatan ekonomi di lahan, tapi juga masyarakat punya punya kewajiban untuk menjaga kanopi-kanopi tadi, Pak. Iya, memang kita masih harus terus belajar ya, mendorong kelompok masyarakat bisa mengolah hutan dengan lestari. Jadi ini kan challenge-nya kita di Indonesia. Oleh karena itu, ya ini bagian dari proses saling terus belajar agar masyarakat ini bisa menata kelola kawasan hutannya. Seperti di Aibri ini kan kawasan hutan lindung. Tidak boleh ada penebangan kayu. Yang diambil adalah buahnya. Oleh karena itu di sekeliling kita ini kan ada duren, apokat, kepundung, kemudian tanaman kayunya ada kapuk, ada sengon laut. Itu kan merupakan
bentuk cara masyarakat mengetahui bahwa ini HL, hutan lindung. Berbeda dengan hutan produksi yang memang itu dimungkinkan kayunya untuk bisa dipanen. Baik, tadi Pak Jul di awal sempat menyebut bahwa salah satu fungsinya adalah melakukan pendampingan terhadap hasil dari produk hutan. Nah, sejauh ini programnya apa saja Pak Jul yang kemudian sampai ke masyarakat sejauh ini? Ya, fokus kami di LHK, kami kerja ini kan turunan dari visi misi gubernur. Jadi visi misi gubernur NTB Gemilang itu kemudian diturunkan pada banyak program-program unggulan. Dan program unggulan dinas LHK itu ada NTB hijau dan HHBK unggul. Itu yang menjadi ranah kami. Nah, sejak pemerintahan Gubernur Dr. Zulkifli Mansyah dan Dr. Siti Rohmi itu, antara NTB hijau dengan industrialisasi itu nggak boleh terpisah. Itu satu kesatuan terintegrasi. Apa yang ditanam di NTB hijau itu harus bisa menghasilkan bahan baku industri. Misalnya kopi, ya kita harus bisa mendorong menjadi pengolahan kopi. Kemudian kalau dia kayu sengon misalnya, kita harus sudah bisa menghasilkan plywood seperti itu. Itu yang menjadi fokus kita di LHK sekarang. Jadi ini mestinya disambut baik oleh teman-teman di perhutanan sosial. Karena ruang kebijakannya ada, tinggal ini perlu action di lapangan. Pak Jul, kalau boleh memberikan pendapat, kira-kira apa yang perlu dikuatkan dari teman-teman pengelola perhutanan sosial ini? Kementerian LHK di Jakarta sana harus melihat Indonesia itu nggak seragam. Bahwa kita punya mosaik-mosaik yang dari timur sampai barat itu berbeda. Nah, yang menurut kami, pengalaman kita membangun perhutanan sosial di NTB ini, perhutanan sosial di NTB itu ada dua legalitas, bukan hanya di NTB ya. Jadi cara pandang kami melihat perhutanan sosial itu ada dua legalitas. Yang pertama, legalitas kawasannya itu yang diurus oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, PSKL. Tetapi jangan lupa, ada yang disebut dengan legalitas komoditasnya. Ini yang kadang-kadang nggak match antara Dirjen A dan Dirjen B di kementerian. Sehingga regulasi yang menangani perhutanan sosial itu setengah separuh-separuh gitu. Oke, legal di kawasannya. Tapi bahwa ingat, di kawasan itu ada komoditas. Ada kopi, ada kemiri, ada duren, ada manggis, ada macam-macam. Dan itu perlu legalitas gitu. Karena kalau tidak, maka besar kemungkinan bisa terjerat dengan tindak pidana kehutanan. Nah, ini yang kadang-kadang kita di lapangan, di daerah, itu setengah mati mensinkronkan, merajut regulasi ini. Jika di Jakarta, si pembuat regulasinya itu nggak bisa ketemu. Itulah situasi regulasi perhutanan sosial di kita ini, di Indonesia ini. Satu kementerian, satu direktorat mengurus legalitas arealnya, satu direktorat mengurus legalitas komoditasnya. Nah, kalau nggak ketemu ini barang, itu ribut di daerah itu. Itu PR besar tata kelola perhutanan sosial di NTB yang belum kena selesai sampai hari ini. Pak Jul, artinya persoalan tadi itu terjadi di seluruh Indonesia ya? Tidak seluruh Indonesia terjadi, karena regulasi kita sama. Di nasional ada silang sengkarut, sementara di provinsi jadi satu bidang ya? Beda bidang juga, tapi kami bisa mengkolaborasikannya itu di NTB. Itu menarik Pak Jul. Ceritakan apa sih inovasinya pemerintah provinsi NTB meminimalisasi silang sengkarut yang ada di hutan kita bukan hanya bisa mensejahterakan masyarakat, tetapi bisa meningkatkan kemampuan fiskal daerahnya. Kalau dulu di Kalimantan orang gampang ya, jual kayu aja udah langsung naik itu fiskal daerahnya. Nah, paradigma sekarang udah nggak bisa begitu. Kayu sudah nggak menarik bagi hutan, tetapi yang menarik itu adalah hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungannya, wisata alam. Nah, kami di NTB hampir seluruh areal perhutanan sosial yang di bawah KPH itu sudah menghasilkan PAD dan PNBP. Artinya kalau masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi, daerah juga harus mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan kawasan hutan. Dan itu dari tahun ke tahun, angka yang kita dapat sebagai PAD dan PNBP itu terus meningkat. Prosentasenya berapa? Ya memang tidak besar ya, misalnya 2018 kita 600 juta, naik 900 juta, naik miliaran, itu kan naik terus trennya. Nah oleh karena itu, kami di provinsi ini, meskipun bidang
yang menangani perhutanan sosial itu berbeda dengan bidang yang menangani peredaran seperti di saya, tetapi lewat kemampuan dan leadership gubernur, kepala dinas, itu bisa mengkolaborasikan itu semua. Contohnya kita sudah punya Perda 14 2019 tentang Perda pengelolaan hutan. Itu perda di kawasan hutan. Nah, tetapi agar bisa uang yang berasal dari kawasan hutan ini masuk ke dalam slot penerimaan daerah, itu pasti kita siapkan regulasi keuangan daerahnya. Nggak mungkin kita menyiapkan regulasi kawasannya, tapi kalau nggak ada slot di sana gitu. Masuk kemana? Masuk kemana? Uangnya ada, tapi nggak tahu mau masuk kemana gitu. Nah, itu yang kami di NTB itu kita punya semuanya. Misalnya contoh, Benang Kelambu, Benang Stokel. Itu kan areal wisata. Areal wisata yang kemarin kita sudah sepakati itu dikelola, dikerjasamakan dengan Koperasi Syariah Benang Aibri. Nanti itu diambil retribusinya lewat tiket masuk. Itu retribusi. Tetapi karena skema kerjasama, itu menjadi bagi hasil. Nah, kalau bagi hasil, di dalam keuangan daerahnya, itu masuk slotnya kemana? Di NTB ini kita punya perda namanya Perda 11 2019 namanya lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dan di perda itu disebutkan salah satunya adalah kerjasama kehutanan dan kemitraan kehutanan. Jadi begitu teman-teman kelompok menghasilkan uang, kemudian berbagi hasil dengan KPH atau Dinas LHK, langsung duitnya ditransfer menjadi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dan itu banyak sekali provinsi yang datang belajar ke sini. Karena kami bisa mengkombinasikan antara regulasi teknis di kehutanan sama regulasi keuangan daerahnya sebagai penerima dari ini semua. Itu yang kita lakukan di sini. Berarti membenahi tata kelolanya ya? Tata kelola keuangannya. Ya. Tapi pelan-pelan kita sedang belajar juga mendorong tata kelola hutannya bersama masyarakat. Dan itu nggak mudah gitu. Iya, iya. Baik, tadi disampaikan juga program prioritas Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang adalah membuat bagaimana value added-nya di kawasan hutan bisa bertambah terus-menerus. Yep. Jadi selain sejahtera masyarakatnya juga kemudian PAD-nya meningkat. Ya, ada satu situasi, jadi iklim investasi yang kita sebut dengan misalnya community based enterprise-nya di forest ini, itu sangat menarik. Kita lihat data misalnya pelan-pelan angka investasi atau industri kehutanan itu meningkat, meskipun pelan-pelan gitu. Satu, ada industri pengolahan kayu minyak atsiri. Sekarang sudah ada lagi di Pulau Sumbawa. Beberapa lagi sudah ngantri. Itu yang menjadi core dari program unggulan kita. Jadi NTB Hijau yang mengerjakan hulunya dan penyedia suplai bahan bakunya dengan HHBK unggul sebagai core dari industrialisasinya. Jadi dua program unggulan itu. Nah, di HHBK unggul atau industrialisasi kehutanan kita punya fokus kepada industri atsiri. Minyak kayu putih, minyak nilam, minyak serai. Kenapa pilihannya itu? Ya karena memang cocok dengan agroclimate-nya NTB. Yang kedua, pakan ternak. Kenapa pakan ternak? Kita ketahui NTB ini adalah sumber ternak di Indonesia. Nah, tetapi ada tradisi masyarakat yang harus kita benahin sama-sama. Misalnya tradisinya ternak lepas, pengembalaan. Tapi harus disediakan sumber pakan ternaknya. Sehingga si ternak sendiri dia punya berat bobot badan yang sehat, kemudian menghasilkan daging yang enak. Apalagi sekarang sudah ada sapi Bali beef ya, atau lamtoro beef yang sudah dilonceng oleh Menteri Pertanian. Nah, kita mensupport itu. Jadi kebijakan atau program-program pemerintah sekarang, Provinsi NTB itu antar satu program dengan program yang lain ada cross cutting program, saling mensupport begitu. Termasuk misalnya 99 desa wisata atau disebut dengan Dewi ya, desa wisata. Sebagian besar adalah desa yang berada di kawasan hutan. Contoh Aibri, dia punya Benang Kelambu, Benang Stokel. Banyak lagi desa-desa lain yang disebar di NTB ini yang berbatasan dengan kawasan hutan. Dan itu di dalam areal perhutanan sosial. Baik, jadi hutan ini sebenarnya jadi penting untuk dijaga kalau melihat penjelasan Pak Jul ya. Nah, soal menjaga ini kan tidak hanya pemerintah dan kemudian juga para pengelola HKM, tapi juga masyarakat umumnya. Kalau masyarakat umum harus terlibat di mananya Pak terhadap pengelolaan terhadap kelestarian hutan ini? Publik secara umum,
kalau kalau perhutanan sosial kan yang bertanggung jawab adalah pengelolanya. Betul, pengelola. Kalau publik secara umum menurut kami adalah mulailah membeli produk-produk masyarakat pinggiran hutan. Tentu teman-teman pinggiran hutan ini harus sudah membangun satu sistem agar kemudian komoditas dia bisa masuk kepada pasar yang premium. Nah, pasar premium itu agak susah ditembus jika kualitas dan story behind di produknya itu nggak bisa dijelaskan. Dan teman-teman di sekitar kawasan hutan harus bisa menjawab itu. Sehingga publik mulai aware dengan komoditasnya, kemudian dia mulai beli misalnya kayu yang certified begitu, bukan kayu yang ilegal. Itu cara-cara publik bisa menjaga kawasan hutan. Baik, tadi terkait dengan komoditas yang ada di sekitar hutan. Tadi juga harus meningkatkan kapasitas pengelola untuk kemudian bisa masuk ke pasar premium. Nah, ada tidak? Tadi kan kalau kita bicara gubernur punya program ke situ tuh ke arah itu. Nah, bagaimana provinsi, kabupaten kemudian desa sebagai pemerintah terkecil untuk kemudian mendampingi para pengelola kawasan hutan ini agar bisa masuk ke pasar premium itu, Pak Jul? Ya, memang tidak mudah mendorong kolaborasi antar sektor. Ibaratnya koordinasi itu gampang diucapkan, tapi setengah mati diwujudkan. Nah, kami di LHK itu sangat terbuka, tentu dengan badan usaha milik desa. Kita punya kerjasama kehutanan. Sebagai skema badan usaha milik desa terlibat mengolah hutan. Apakah dia mengelola wisata alam, mengelola komoditas, atau dia menjadi off-taker dari komoditas itu sendiri. Nah, apa yang kami lakukan di LHK itu, kami menghadirkan off-taker, baru mencari komoditas apa yang mereka butuhkan. Atau tanamlah sesuatu komoditas yang nanti udah tersedia off-takernya. Kira-kira begitu ini yang kita bangun sekarang sejak pemerintahan gubernur yang sekarang, akhirnya kita semua mengarah kepada peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi. Kalau dalam bahasa gubernur kami itu mengetrek investasi. Mengetrek? Iya, jadi menarik investasi itu agar dia bisa berinvestasi di sini. Nah, pertanyaan terakhir Pak Jul, harapannya Pak Jul kepada para pengelola kawasan hutan, terus kemudian apa yang perlu dioptimalkan dari tadi kerjasama untuk meningkatkan kualitas hasil hutan dan sebagainya, sama pesan untuk pengelola PS di NTB khususnya di Aigbri. Teman-teman di PS, wabil khusus di Aigbri ini harus terus memperkuat kapasitas organisasinya. Karena kami di birokrasi ini bisa berpindah, bisa berganti, tapi masyarakat ini tetap mengolah hutan. Dan tanpa kapasitas yang kuat, ditambah dengan kemampuan berjejaring dengan pasar, itu agak susah kita bisa membangun kesejahteraan di petani. Tentu dengan catatan, si kelompok tani ini harus pada posisi equal dengan buyer, dengan market. Tanpa itu kemudian kita akan ditelan oleh market itu sendiri. Nah, saran bagi kementerian harus mulai berbenah untuk menata lagi regulasi perhutanan sosial yang bisa tune in dengan regulasi peredaran hasil hutannya. Dan itu yang saya kira harus terus didialogkan antara kementerian dengan dirjen dan dirjen yang lain, atau kementerian dengan kami di daerah. Karena itu paling penting ya Pak Jul ya, bagaimana kemudian mensejajarkan antara ekonomi dan ekologi. Sejauh ini kan memang masih ada beberapa persoalan ya, itu yang memang harus diselesaikan dan itu hanya nasional yang bisa Iya, saya kira memang agak berat ya, tidak mudah kita membangun sinergitas itu antara ekologi dan ekonomi ya. Khusus di Lombok saja, antara Lombok bagian utara di Green Belt-nya Rinjani sama Lombok di bagian selatan itu sudah sangat berbeda. Cara mereka melihat komoditas, cara mereka melihat hutan. Nah, oleh karena itu challenge kita adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mengolah hutan itu memberikan dampak yang banyak, bukan hanya ekonomi, tapi juga ekologi. Dan soal dampak tadi sejauh ini sudah terlihat ya Aigbri ya, Pak Jul? Ya, sampai saat ini kan air terjun Benang Stokil dan Benang Kelambu kan masih terjun airnya. Itu menunjukkan bahwa hulunya itu masih relatif baik ya, dan coveragnya masih relatif baik. Kemudian ya sekalipun masih ada beberapa yang harus kita perbaharui, benahin sama-sama, saya kira ini bagian dari proses yang belajar terus menerus. Betul. Oke, baik Pak Jul, terima kasih.
Mas Bro dan Mbak Sis, sudah kita saksikan bersama tadi diskusi Kongko Intip Desa bersama Pak Marwi, salah satu tokoh awal pembentukan HKM di Desa Aik Berik. Beliau cerita banyak sekali bagaimana pengalamannya memediasi dan lain sebagainya. Kita juga sudah ketemu dengan Bu Hamdani, cerita beliau suka dukanya mengelola HKM yang kemudian bisa memiliki dampak ekonomi bagi keluarga dan desa pada umumnya. Kita juga sudah mengonfirmasi bagaimana skema pengelolaan kawasan hutan yang diwakili oleh Bapak Julmansah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mas Bro dan Mbak Sis, selain kita bicara HKM, juga ada potensi pariwisata. Kalau Mas Bro dan Mbak Sis datang ke Nusa Tenggara Barat, jangan lupa datang ke Desa Aik Berik. Kita bisa mandi bareng, menikmati dinginnya mata air yang ada di air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu. Sambil berwisata, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Karena hutan harus kita jaga. Sampai ketemu lagi di Kongko Virtual Intip Desa di kesempatan yang lain, di desa-desa yang punya cerita-cerita menantang, punya cerita-cerita menyedihkan, dan punya cerita-cerita menyenangkan. Selamat sore.